Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 419. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Muntahkan darah, melolong kesakitan dan benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, lemas terkulai di tanah. Di kejauhan melihat adegan ini, ekspresi wajah Ji Daoyuan dan para penatua berubah. Matanya melotot, hampir gemetar. Kuat, sangat kuat. Tidak, monster, orang ini monster. Keterkejutan terpancar dari wajah mereka. Saat ini Qin Chen keluar dari kepulan asap dan berjalan dengan santai di bawah tatapan banyaknya orang yang terkejut. Ingat, jika Su Dongsheng telah kembali, biarkan dia berguling dan datang padaku, kata Qin Chen seraya berbalik lalu pergi di bawah mata semua orang. Anak ini mengerikan, kali ini Ruri benar-benar membawa jenius seperti itu ke keluarga Ji kami. Di kejauhan Ji Daoyuan menghela napas dalam-dalam dan menyaksikan Qin Chen yang pergi. Dengan selusin buah dao, memang bisa melahirkan hampir 10 kaisar bela diri. Tapi jika dibandingkan dengan kejeniusan seperti itu, nilai 10 kaisar bela diri mungkin tidak setinggi dia. Segera beritahu Ruri untuk berteman baik dengan orang ini. Kita harus membiarkan orang ini dimanfaatkan oleh garis keturunan kita, kata Ji Daoyuan kepada seorang penatua di sampingnya dengan semangat. Di tempat lain, seorang pria paruh baya dengan tampilan mirip sekali dengan Ji Daoyuan. Dia melirik Qin Chen dengan dingin dan berkata, apakah orang ini dibawa oleh Ji Ruri? Orang-orang itu benar-benar sampah. Ada begitu banyak dari mereka, tapi bahkan tidak dapat mengalahkan satu orang. Orang-orang yang sia-sia. Hanya dalam waktu setengah hari, seluruh orang yang ada di keluarga Ji gempar. Berita tentang seorang pria yang dibawa oleh Ji Ruri yang berasal dari pegunungan Luoxu yang dijuluki Banteng Besi mengalahkan semua jenius yang direkrut keluarga Ji, menunjukkan kekuatan yang sangat hebat dan akan berduel dengan Su Dongsheng untuk memasuki tanah leluhur dan memperebutkan Ji Ruyu menyebar ke seluruh keluarga Ji. Pada saat ini semua petinggi keluarga Ji juga menggelar rapat di ruang pertemuan. Saya tidak setuju, anak ini asal-usulnya tidak jelas. Terlalu ceroboh memberinya kesempatan untuk memasuki tanah leluhur, ucap seseorang. Orang ini bernama Ji Daoling. Dia adalah kakak tertua dari Ji Daoyuan. Ji Daoling dan Ji Daoyuan adalah dua orang yang paling menonjol di generasi kedua keluarga Ji. Keduanya sama-sama telah menjadi ahli Martial Emperor tahap tengah puncak. Dapat dikatakan bahwa sekarang di dalam keluarga Ji ada dua kubu, setengah memihak Ji Daoyuan dan setengah memihak Ji Daoling. Keduanya saling bersaing dan bertarung untuk menjadi patriark keluarga Ji. Di keluarga Ji saat ini, kecuali dari mereka berdua ada yang bisa menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir. Jika tidak mungkin bagi siapapun untuk langsung diberikan posisi patriark dan memimpin keluarga Ji ke depannya. Kakak, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu takut Su Dongsheng favoritmu itu akan dikalahkan? Kata Ji Daoyuan mencibir. Su Dongsheng jelas. Asal-usulnya jelas, kelahirannya jelas. Tapi Banteng Besi ini, siapa dia? Bisa saja kan dia mata-mata keluargamu, kata Ji Daoling. Itu tidak mungkin. Anak ini telah mematahkan tangan tuan muda keluargamu Mo Qianyuan. Ditambah anak ini sangat kuat. Tidak mungkin keluargamu mengirim kejeniusan seperti itu hanya untuk menjadi mata-mata. Bukankah itu idiot? Kata Ji Daoyuan. Ini memang masuk akal. Beberapa penatua juga sepemikiran dengan Ji Daoyuan. Tidak hanya karena itu saja, tidak bisa menghilangkan kecurigaan terhadapnya. Tolong Penatua Agung untuk memutuskan, kata Ji Daoling. Penatua Agung, jika anak ini berhasil mengalahkan Su Dongsheng, Penatua Agung harus tahu apa artinya itu. Leluhur tua pasti akan sangat tertarik kepada anak ini.
dan akan sangat membantu keluarga Ji kita di masa depan, kata Ji Daoyuan. Penatua Agung berpikir sejenak seraya mengelus jenggotnya. Lalu Penatua Agung melambaikan tangannya dan berkata, jika anak itu benar-benar dapat mengalahkan Sudongseng, mengapa tidak memberi dia kesempatan untuk memasuki tanah leluhur? Bahkan jika dia adalah mata-mata, setelah memasuki tanah leluhur, dia hanya bisa setia kepada keluarga Ji. Oke, setuju. Penatua Agung bijaksana, Ji Daoyuan berkata sambil tertawa. Kakak kedua, jangan bangga dulu hanya mengandalkan anak itu untuk mengalahkan Sudongseng. Itu hanya angan-angan, kata Ji Daoling. Dia mendengus dingin dengan ekspresi wajah yang marah. Pada saat ini, secara alami Qin Chen tidak tahu apa yang telah terjadi di luar. Sekarang dia berada di kamarnya. Dia dengan cepat mundur karena dia mendapati bahwa setelah menyerap buah dao, aturan di dalam tubuhnya tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang misterius, seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Bagaimana ini? Apa yang terjadi padaku? Pada akhirnya Qin Chen tidak berdaya dan diam-diam masuk ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Walaupun ini sangat berisiko karena sekarang Qin Chen sedang ada di keluarga Ji dan selalu diawasi, tapi Qin Chen tidak bisa menahannya lagi dan hanya bisa mencari Laoyuan untuk meminta bantuan. Tubuhmu. Setelah dibangunkan oleh Qin Chen, mata Laoyuan melebar dan menatap Qin Chen untuk waktu yang lumayan lama. Laoyuan, apa yang terjadi padaku? Qin Chen bertanya dengan cemas. Aku tidak yakin tentang situasimu, tapi aku curiga mungkin itu tubuh dao, kata Laoyuan. Apa? Tubuh dao? Qin Chen terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang fisik alami tubuh dao yang hanya ada dalam legenda. Dalam sejarah benua Tianmu tidak ada yang pernah memilikinya. Dapat dikatakan bahwa tubuh dao hampir merupakan fisik yang paling menakutkan di dunia. Dibandingkan dengan tubuh pedang alami Jiruyu, tubuh Dewa Es Yuqiansu, dan tubuh guntur alami Peng Lei, tubuh dao jauh lebih menakutkan, dan itu tidak pada tingkat yang sama. Tapi jika saya benar-benar memiliki tubuh dao alami, bukankah dikabarkan bahwa tubuh dao alami dapat dengan mudah memasuki ranah Martial Emperor? Tapi kenapa aku tidak bisa menerobos? Kata Qin Chen. Dia bingung lagi. Laoyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya tebakanku. Adapun yang terjadi padamu, aku belum bisa mengetahuinya dengan jelas untuk saat ini. Qin Chen tertegun sejenak. Dia samar-samar merasa jika dia telah menerobos ranah Martial Emperor, semacam transformasi akan benar-benar terjadi padanya dan akan membuat perubahan besar baginya. Ini adalah sebuah intuisi yang sangat kuat. Karena Laoyuan juga tidak bisa mengetahuinya dengan jelas, Qin Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan segera kembali ke kamarnya. Namun setelah menegaskan bahwa perubahan ini adalah hal yang baik, akhirnya Qin Chen terus menyerap kekuatan buah dao. Singkat cerita, akhirnya 1 bulan telah berlalu. Mengapa Sudongseng belum kembali? Qin Chen kesal. Beberapa hari kemudian, akhirnya Sudongseng telah kembali dengan membawa kemenangan pertempuran melawan keluarga Mo. Pada saat yang sama, keluarga Ji juga mengeluarkan pemberitahuan bahwa akan diadakan kompetisi. Keluarga Ji akan memilih beberapa perwakilan untuk memasuki tanah leluhur, menemani Sudongseng, dan menerima pembaptisan. Akhirnya kompetisi digelar. Di sana Jiruri juga berpartisipasi, dan setelah kompetisi akhirnya ia lolos. Tidak buruk. Mengetahui anaknya memperoleh kualifikasi hanya dengan basis kultivasi setengah langkah Martial Emperor, Ji Daoyuan cukup senang. Saat ini Qin Chen yang telah menunggu selama 3 hari setelah kepulangan Sudongseng, tapi Sudongseng ini tidak menemukan berita untuk datang. Orang ini memiliki otak yang buruk. Akhirnya Qin Chen tidak sabar lagi langsung keluar dari kamarnya, terbang dan menuju ke camp. Ketika Qin Chen datang ke camp lagi, itu segera menimbulkan sensasi. Monster ini ada di sini lagi. Banyak orang menjadi marah ketika mereka melihat Qin Chen.
Jelas mereka tidak bisa melupakan apa yang terjadi sebulan yang lalu. Semua orang satu persatu bermunculan dan melihat Qingchen. Walaupun mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang berani maju. Pertempuran 1 bulan yang lalu masih terngiang di benak mereka. "Bocah bau, apa yang kamu lakukan di sini?" kata Zhu Anji. Dia masih sangat dendam kepada Qingchen. Pada saat ini dia langsung terbang, menyerang ke arah Qingchen. Namun dengan satu ayunan telapak tangan Qingchen, Zhu Anji langsung dipukul mundur. Melihat itu, orang-orang di sekitar mundur dengan ketakutan. Wajah mereka pucat. Orang ini tetap brutal seperti biasanya. "Kenapa? Apakah pukulan saya sebelumnya masih belum cukup? Saya tidak memiliki waktu untuk meladenimu. Sekarang suruh bajingan Sudongseng itu untuk keluar," kata Qingchen. "Sungguh arogan. Tuan muda ini tidak mencarimu, tetapi kamu bersikeras datang untuk mati." Sebuah suara dingin terdengar. "Tuan muda Su, Tuan Sudongseng." Mendengar suara ini, banyak orang di lapangan menunjukkan wajah gembira dan satu demi satu membuka jalan, nampak bersemangat. Di mata mereka tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan oleh Sudongseng. Dari belakang semua orang, Sudongseng perlahan-lahan muncul. Ini adalah pria tampan dengan rambut hitam cerah. Dia mengenakan baju besi kuat dan memancarkan aura pembunuhan. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah orang-orang di dunia hanya semut di matanya. Dia memandang Qingchen dengan dingin lalu berkata, "Apakah kamu di sini untuk mati?" Qingchen mencibir lalu berkata, "Apakah kamu tidak tahu tujuan saya datang ke sini? Kamu berani menginginkan wanita saya, maka kamu harus menjadi orang yang mencari kematian." "Wanitamu? Apakah kamu layak untuk Nona Jiruyu?" Sudongseng mencibir. "Di antara orang luar dan orang dalam keluarga Ji, siapa lagi yang layak untuk Nona Jiruyu selain dirinya?" "Bocah, berlututlah dan memohon belas kasihan. Mungkin aku tidak akan membunuhmu," kata Sudongseng. "Hahaha, kalau begitu beritahu padaku kekuatan apa yang dimiliki oleh jenius nomor 1 itu." Qingchen tertawa. "Haha, hanya setengah langkah Martial Emperor juga berani arogan seperti itu. Saya katakan, Anda bahkan bukan lawan dari satu seranganku." Setelah mengatakan ini, Sudongseng meraung, auranya langsung melonjak. Wah, ternyata Tuan Muda Su hampir mencapai tahap awal Martial Emperor puncak. Saya pikir 2 serangan saja sudah cukup untuk menjatuhkan anak ini. Hahaha, anak itu hanya setengah langkah Martial Emperor. Saya pikir 1 trik Tuan Muda Su sudah cukup untuk mengalahkan anak ini. Terdengar banyak diskusi di lapangan. Wajah mereka mengejek. Melihat Qingchen seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot. Karena menurut mereka sangat mustahil untuk bisa mengalahkan Sudongseng. Di kejauhan banyak ahli kuat para petinggi keluarga Ji juga muncul. Seperti Ji Daoling, Ji Daoyuan, dan bahkan banyak para penatua. Mereka melayang di langit yang jauh menatap pertempuran Sudongseng dan Qingchen. Saat ini sebuah tombak muncul di tangan Qingchen. Ini adalah tombak yang Qingchen ambil dari tangan Mo Qianyuan. Hanya harta tingkat kaisar. Apakah itu yang kamu andalkan?" Sudongseng mencibir di saat melihat tombak di tangan Qingchen. "Aku datang." Qingchen sangat malas untuk berbicara omong kosong dengan Sudongseng. Dia langsung mengayunkan tombaknya. Tombak itu melesat, berubah menjadi naga hitam, menerjang ke arah Sudongseng. "Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhinya." Sudongseng kembali mencibir. Rune muncul di tangannya dan meledak. Sebuah telapak tangan hitam besar muncul dan ingin menangkap tombak itu. Namun tiba-tiba Sudongseng terkejut. Wajahnya panik. Mendapati tombak itu sangat kuat. Bayangan telapak tangan hitamnya langsung dihancurkan. Dia tidak peduli lagi untuk bersikap tenang. Dia dengan buru-buru menghindar. Tombak itu langsung menggores baju besi di bahunya. Untungnya dia masih tepat waktu untuk menghindar. Jika tidak, tombak itu telah menghancurkan kepalanya. Apa? Semua orang terkejut. Sudongseng benar-benar dipaksa mundur. Qingchen mengendalikan tombak itu dan terus-menerus menyerang Sudongseng. Tombak itu berkloning.
Bayangan tombak naga hitam yang tak terhitung menyapu ke arah Su Dongseng dengan liar. Tombak ini memang tingkat kaisar. Di tangan Mo Qianyuan itu memang tidak dapat mengeluarkan kekuatan tombak yang sebenarnya. Tapi di tangan Qin Chen, tombak ini diubah menjadi senjata yang sangat menakutkan. Di bawah serangan tombak itu, Su Dongseng benar-benar hanya bisa menghindar. Dongseng, ambil pedangnya. Pada saat ini suara dingin terdengar. Itu adalah Ji Daoling. Tiba-tiba dia muncul. Itu adalah Ji Daoling. Tiba-tiba dia muncul. Itu adalah Ji Daoling. Tiba-tiba dia muncul. Itu adalah Ji Daoling. Tiba-tiba dia muncul dan melemparkan sebuah pedang kepada Su Dongseng. "Terima kasih Tuan Daoling," kata Su Dongseng. "Kalahkan anak ini dan pedang itu akan diberikan padamu," kata Ji Daoling. "Baik." Su Dongseng meraung. Semua keahliannya dikeluarkan, melesat dan bertarung dengan Qin Chen. Akan tetapi seberapa kuat pun, Su Dongseng itu bukanlah lawan Qin Chen. Entah itu kecepatan, pertahanan, dan kekuatan Qin Chen hampir setara dengan ahli martel Emperor Tapahir biasa. Saat ini dengan mudah Qin Chen menghindari setiap tebasan Su Dongseng. Apa? Anak ini terlalu cepat. Ji Daoyuan, Ji Daoling, dan para penatua terkejut. Seorang ahli setengah langkah martel Emperor lebih cepat dari ahli martel Emperor tahap awal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saat ini keduanya masih terus bertarung. Sampai pada titik kritisnya, tombak Qin Chen berhasil menusuk Su Dongseng. Dan di saat yang sama, pedang Su Dongseng juga berhasil menebas Qin Chen. Lubang jejak tombak terlihat di tubuh Su Dongseng, dan ia pun langsung memuntahkan darah. Namun Qin Chen yang terkena langsung tebasan Su Dongseng nampak tidak terluka. Bajunya memang robek, tapi kulitnya sama sekali tidak terluka, bahkan tidak tergores sedikit pun. Apa? Pertahanan macam apa ini? Semua orang terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.